Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua di bulan puasa. Mudah-mudahan puasa di hari kedua ini kita tetap di dalam lindungan Allah, dan amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk berbagi ilmu terkait dengan hal yang menghapus pahala puasa. Ada 5 hal yang bisa menyebabkan pahala puasa kita menjadi gugur dan kita hanya berpuasa tanpa mendapatkan pahala apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Dari hadis ini dijelaskan bahwa kita seringkali lalai, seringkali lupa bahwa apa yang kita lakukan selama bulan puasa ini menyebabkan kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita, melainkan hanya rasa lapar dan haus. Kita setiap hari ber-WA dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, baik perorangan maupun melalui grup WA. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita membahas teman kita sendiri, membicarakan keburukannya, atau menjawab pertanyaan dari teman kita atau sahabat kita. Misalnya ada di mana, kita menjawab tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat itu. Misalnya teman kita menanyakan ada di mana, dan kita posisinya misalnya ada di rumah, tetapi kemudian dijawab ada di luar atau OTW dan lain semacamnya yang tidak sesuai dengan faktanya. Maka hal inilah yang menyebabkan pahala kita berkurang atau bahkan hilang sama sekali karena perbuatan kita atau kita tidak bisa menjaga lisan dan tangan kita, yang mana hal itu menyebabkan puasa kita tidak mendapatkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsun yuftirna shaimi al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wan nadhru bisyahwati wal yaminul kadhibatu." Artinya 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa. Yang pertama adalah membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain ini bisa melalui mulut kita, namun juga bisa melalui WhatsApp yang kita kirim ke teman-teman kita, di mana hal itu berisi tentang membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian mengadu domba. Mengadu domba ini adalah perbuatan yang bisa menyebabkan pahala puasa kita terhapus. Jadi jangan sampai kita mengadu domba teman-teman sendiri maupun orang lain, karena adu domba memiliki dosa, mengandung dosa yang sangat besar, dan itu juga menghapus pahala puasa kita. Yang ketiga adalah berbohong.
Perbuatan ini sangat mudah kita lakukan, namun berdampak sangat besar terhadap peristiwa atau perilaku kehidupan kita. Berbohong berdampak besar terhadap kehidupan kita dan juga bisa menghapus pahala puasa kita. Sekali kita berbohong, kita seringkali akan melakukan hal sama di peristiwa-peristiwa yang lain. Karena kebiasaan berbohong ini menjadi cerminan diri kita, dan hal itu akan menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Kita juga kadang-kadang tidak sadar melalui WA kita mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta alias berbohong. Kemudian yang keempat adalah melihat sesuatu dengan syahwat. Ini juga bisa menghapus pahala puasa kita apabila kita melihat sesuatu, misalnya gambar ataupun video yang mengandung hal-hal yang menyebabkan syahwat kita muncul, kemudian ketika kita melihat sesuatu itu menyebabkan kita bersyahwat. Jangankan melihat gambar yang berisi gambar yang seronok, melihat gedung atau pintu atau apapun kemudian menimbulkan syahwat kepada kita, hal itu juga akan berdampak terhadap pahala puasa kita. Maka kita harus menjaga mata kita, menjaga syahwat kita dari hal-hal yang tidak baik, yang menimbulkan kita syahwat sehingga kita bisa kehilangan pahala puasa kita. Kemudian yang kelima adalah sumpah palsu. Kita tanpa kita sadari ketika kita berdebat dengan teman, mempertahankan argumentasi kita, lalu terucap sesuatu sumpah, di mana sumpah ini adalah sumpah yang tidak benar. Maka hal ini juga akan menghapus pahala puasa kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita menjaga lisan kita, menjaga puasa kita, menjaga tangan kita, agar kita terhindar dari hal-hal yang menyebabkan pahala puasa kita terhapuskan, sehingga kita tidak berpuasa dengan sia-sia, melainkan puasa kita adalah puasa yang berbobot, puasa yang bernilai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita jaga puasa kita agar puasa kita tidak menghasilkan puasa yang sia-sia. Banyak sekali orang berpuasa namun kita tidak mendapatkan apa-apa darinya. Semoga kita dijaga oleh Allah dari hal-hal yang menyebabkan puasa kita terhapuskan. Dan akhirnya dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.